Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 13 November. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami. Semoga sabdamu yang akan kami renungkan hari ini menginspirasi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi bahan permenungan kita dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemuhnya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda itu menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, biasanya dalam Injil kita menemukan ketika Yesus memberikan perumpamaan, maknanya tersirat. Maka para murid sulit untuk menangkapnya, dan mereka datang kepada Yesus setelah Yesus memberikan perumpamaan itu untuk menanyakan apa arti perumpamaan ini. Namun yang menarik dalam Injil hari ini, di awal Injilnya Yesus sudah mengutarakan maksud perumpamaannya. Ia mengatakan untuk mendorong para muridnya untuk tidak henti-henti berdoa, tidak jemu-jemu berdoa, maka Yesus memberikan perumpamaan bahwa di suatu kota ada seorang hakim yang lalim, yang tidak takut pada Allah dan tidak menghormati siapapun. Artinya hakim yang keras. Dan di kota itu juga ada seorang janda yang mungkin tidak diperhitungkan dalam masyarakat, tidak punya apa-apa, strata sosialnya sangat di bawah. Tetapi janda itu datang terus-menerus kepada hakim itu supaya hakim itu membelah perkaranya. Awalnya hakim itu menolak, tapi karena tindakan janda yang datang terus tidak jemu-jemu, maka hakim itu kemudian membela haknya, membela perkaranya. Saudara-saudara yang terkasih, tindakan janda yang tidak jemu-jemu itu yang datang terus-menerus kemudian diangkat Yesus untuk mendorong para muridnya juga untuk tidak jemu-jemu datang kepada Tuhan, membangun komunikasi melalui doa. Hakim yang lalim itu saja luluh hatinya setelah tindakan janda yang datang tidak jemu-jemu, apalagi Allah yang berbelas kasih tentu saja akan memberikan kepada mereka yang tidak jemu-jemu datang kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, tindakan jemu biasanya muncul karena orang melakukan hal yang berulang dan terus-menerus. Yesus menginginkan supaya kita tidak jemu dalam berdoa. Apalagi dalam liturgi kita atau dalam doa-doa gerejani, seringkali kita menemukan doa yang terus berulang-ulang. Misalnya saja doa rosario. Ketika satu untayan rosario, ada 53 salam Maria, ada 6 kali doa Bapa Kami. Bukankah doa yang terus berulang? Kalau orang tidak menghayatinya dengan sungguh, orang akan jenuh. Orang akan merasa bosan karena tindakan berdoa yang terus berulang-ulang. Yesus mengajak kita untuk tidak jemu, bahkan mengajak kita untuk merefleksikan berapa sering kita datang kepadanya. Misalnya kita diberikan waktu
dalam 1 minggu sebanyak 7 hari. Berapa lama kita menggunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Dalam 1 hari kita diberikan waktu 24 jam. Seberapa sering kita datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengannya melalui doa, membaca kitab suci, dan merenungkan sabda Tuhan. Sekali lagi, melalui Injilnya, Yesus secara langsung mengajak para muridnya, saya dan Anda, untuk tidak jenuh, tidak jemuh untuk datang kepada Tuhan. Jangan merasa bosan bahwa Tuhan senantiasa membuka hatinya untuk kita. Dan semoga saya dan Anda senantiasa membangun relasi dengan Tuhan yang adalah sumber dan tujuan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injilmu hari ini mengajar kami untuk tidak jemuh datang kepadamu. Mampukanlah kami ya Tuhan, hindarkanlah kami dari rasa bosan, hindarkanlah kami dari sikap cuek untuk datang kepadamu. Tapi kuatkanlah hati kami untuk senantiasa rindu datang kepadamu. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.